Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai Super Pro Designer Distillation. Berikut adalah anggota-anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Ajeng dengan NPM 15, Diartanan dengan NPM 20, dan saya sendiri Raihana dengan NPM 28. Yang pertama ada batch distillation. Dalam aplikasi Super Pro Designer, unit prosedur batch distillation merupakan prosedur distilasi batch yang digunakan untuk memisahkan campuran komponen berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, di dalamnya tersebut tuh ada mode operasi, yaitu batch atau semi-continuous. Terus peralatan utama itu adalah batch distillation vessel. Terus ada port emisi, itu non-fan atau ventilasi sesuai kebutuhan. Kemudian yang terakhir ada port input atau output khusus, itu bottoms atau produk bawah. Ditunjuk sebagai port keluaran untuk komponen dengan titik didih tinggi atau residu. Selanjutnya ada fungsi utama unit prosedur distilasi batch di Super Pro Designer. Yang pertama itu membantu merancang dan mensimulasikan proses distilasi batch untuk memisahkan komponen campuran. Kemudian mengoptimalkan parameter seperti rasio reflux, waktu siklus, dan efisiensi pemisahan. Kemudian menghitung konsumsi energi yang diperlukan untuk pemanasan dan pendinginan. Kemudian memberikan perkiraan waktu siklus dan kapasitas produksi per batch-nya. Terakhir, membantu menghitung biaya operasi berdasarkan parameter yang dimasukkan. Lalu ada cara kerja atau langkah-langkah dari operasi distilasi batch dalam Super Pro Designer. Yang pertama itu dengan setup prosedur itu pilih unit prosedur batch distillation, terus tentukan peralatan utama seperti batch distillation vessel. Lalu input data itu dimasukkan komposisi awal, campuran cair, suhu, dan tekanan. Lalu tentukan rasio reflux, suhu pemanasan, dan fraksi produk yang diinginkan. Kemudian untuk simulasi prosesnya itu dijalankan simulasinya, terus program akan menghitung fraksi distilat dan residu pada setiap tahap distilasi. Dan terus itu akan menghasilkan hasil berupa volume distilat, efisiensi pemisahan, waktu distilasi, serta kebutuhan energinya. Lalu di sini ada harga alat dari batch distillation yang berdasarkan dari alibaba.com. Di sana tertera seharga 40.000 US dollar. Selanjutnya ada continuous shortcut distillation. Sistem distilasi kontinu di SuperPro memisahkan komponen volatil secara kontinu atau semi-kontinu menggunakan model shortcut, menghasilkan distilat atau komponen ringan dan bottoms atau residu berat. Nah, selanjutnya ada metode operasinya. Metode operasi distilasi ini kontinu dan semi-kontinu. Selanjutnya ada peralatan utama. Peralatan utamanya adalah kolom distilasi. Selanjutnya ada port input dan output. Jadi distilasi ini distilatnya sebagai output komponen ringan dan bottom sebagai output residu berat. Selanjutnya ada bottoms. Bottoms ini adalah komponen yang kurang volatil atau residu hasil distilasi. Selanjutnya ada fungsinya. Yang pertama, memisahkan komponen volatil berdasarkan perbedaan titik didih dalam kolom distilasi. Yang kedua, menstimulasikan distilasi kontinu menggunakan pendekatan model matematis atau shortcut. Selanjutnya, membantu menganalisis efisiensi proses distilasi untuk mendapatkan hasil distilat dan residu yang sesuai dengan target. Selanjutnya, bisa digunakan dalam metode kontinu untuk produksi berkelanjutan atau semi-kontinu dengan operasi holding. Selanjutnya, mempermudah desain sistem distilasi untuk evaluasi awal tanpa memerlukan simulasi rigor yang kompleks. Yang terakhir, mengatur jalur aliran untuk distilat atau produk ringan dan residu produk berat. Nah, ini tuh merupakan harga alat untuk distilasi ini yang berharga 2.000 sampai 5.000 US dollar. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Yang pertama, fraksionisasi komponen volatile, di mana kolom distilasi memisahkan campuran berdasarkan volatilitas komponen. Selanjutnya ada model shortcut, di mana menggunakan pendekatan sederhana untuk memperkirakan performa kolom. Yang ketiga, metode operasi, di mana kontinu memasukkan dan
keluar terus-menerus. Sedangkan semi-continue, proses bisa dihentikan dengan cara hold. Selanjutnya ada port input dan output, di mana distilat komponen ringan dan bagian atas, sedangkan bottom residu berat dari bagian bawahnya. Yang terakhir ada parameter utama, di mana parameter ini mengatur aliran reflux, suhu reboiler, dan efisiensi tray. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan continuous rigorous distillation atau distilasi kontinu rigor. Continuous rigorous distillation dalam SuperPro Designer melibatkan simulasi kolom distilasi secara mendetail dengan perhitungan kesetimbangan, efisiensi tray, dan parameter lainnya untuk memodelkan proses pemisahan secara akurat. Untuk mode operasinya yaitu continuous atau semi-continuous, untuk peralatan utamanya adalah rigorous distillation column, untuk port emisinya adalah non-fan atau ventilasi sesuai kebutuhan, untuk port input-output khususnya, port keluaran yang ditentukan untuk distilat dalam bentuk uap dan port keluaran yang ditentukan untuk distilat dalam bentuk cair. Untuk bottoms-nya, yaitu port keluaran untuk produk berat atau komponen yang tidak mudah menguap, biasanya dalam bentuk cair dan keluar dari bagian bawah kolom distilasi. Untuk fungsi-fungsinya, yang pertama, menganalisis pengaruh perubahan variabel operasi terhadap kinerja kolom. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kolom distilasi yang sudah ada dengan cara mengubah kondisi operasi atau memodifikasi desain kolom. Yang ketiga, memvisualisasikan aliran material dan energi dalam proses. Yang keempat, menganalisis respon kolom terhadap perubahan kondisi operasi secara tiba-tiba. Yang kelima, menentukan dimensi kolom, jenis parking, dan juga kondisi operasi yang optimal untuk memisahkan campuran tertentu. Dan yang keenam, menganalisis dampak gangguan proses terhadap kinerja kolom distilasi dan merancang strategi pengendalian yang efektif. Untuk harganya setelah saya coba cek-cek di Alibaba, saya menemukan salah satu toko yang menjual dan dia menjual sebesar 3.100 US dollar atau jika dirupiahkan adalah kisaran 50 juta. Kemudian kita ke cara kerjanya. Yang pertama adalah data masukan. Memasukkan data bahan baku dan parameter operasi. Kedua, pemodelan kolom distilasi. Menghitung kesetimbangan cair uap atau VLA, profil suhu dan tekanan, serta distribusi komposisi di setiap tray. Yang ketiga, simulasi kondensor dan reboiler. Menghitung energi untuk mengkondensasikan uap di atas kolom atau distilat dan memanaskan cairan di bawah kolom atau bottoms. Yang keempat, iterasi rigorous. Menyelesaikan persamaan massa, energi, dan kesetimbangan. Yang kelima, analisis hasil, yaitu menampilkan komposisi produk. Dan yang terakhir adalah optimasi dan validasi. Mengatur untuk efisiensi pemisahan dan memvalidasi hasil dengan data eksperimen.